Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Dengan rahmat dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, saya selaku koordinator panitia pelaksana rapat koordinasi aktivis Surabaya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2004 bertempat di Resto Mahamir Jalan Diponegoro 152 Tegalsari Surabaya. Dengan ini secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi aktivis Surabaya menyongsong Pilkada 2004. Kegiatan rapat koordinasi aktivis Surabaya menyongsong Pilkada 2004 ini mengambil tema mencari sosok calon wali kota Surabaya yang mendunia. Adapun tujuan dan kegiatan rapat koordinasi aktivis Surabaya adalah mencari parameter, masukan, usulan, kritik, dan saran-saran dari rekan-rekan aktivis Surabaya terkait sosok ideal untuk calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang akan didukung dan diusung pada Pilkada 2004. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang arif dan bijaksana, dengan melihat visi dan misi serta program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Intinya tetap mengutamakan dan mengedepankan hak-hak, kepentingan dan kesejahteraan warga kota Surabaya keseluruhannya tanpa terkecuali. Demikian sambutan singkat dari kami selaku koordinator panitia pelaksana rapat koordinasi aktivis Surabaya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan melindungi kita semua. Amin baramin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku salah satu perwakilan LSM yang ada di Surabaya. Artinya agenda kegiatan ini perlu memang dilanjutkan dan dikonkretkan lagi. Jangan sebatas sekedar penyampaian isu-isu yang saat ini lagi ramai terkait persoalan kinerja Eri Cahyadi yang jelas-jelas memang sangat memprihatinkan menurut saya. Untuk itu kedepannya agar kita mencari sosok yang lebih mumpuni, jangan jadi pengekor saja seperti yang terjadi saat ini. Mungkin itu cukup kiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi Pawilaheng Mastor Musikam Sekarang Bangulantu Honggolon Basuki Langgeng Langgeng Basuki. Wis iki ketoke wis gak melo wong Jawa gitu. Leluhur iki wong Jawa teh. Ya. Ki seporana dan badan panjenengan sedaya kula abekelen tantretan dari sebelah Pulau Madura ngaturake matur sekelangkung badan acara wali kota mencari sosok wali kota Surabaya. Nah ini kan mencari, ada satu yang sudah ketemu. Berarti tiba-tiba saya ini bingung, ini nggak ada keberanian untuk maju pidato. Karena di depan tadi ngomong, sing pidato ono argoe lho yo. Engko nek di mudhun teko pidato langsung disetori LPG repot. Saya terima kasih, saya tidak tahu mau ngomong apa karena di situ saya hanya disuruh ngasih sambutan. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan kita juga apa yang menjadi tujuan untuk masa depan masyarakat Surabaya, baik
Madura pinggir selatan, yaitu Kenjeran. Dengan Madura pinggir selatan ya, Surabaya ke timur, itu Kenjeran. Rumah saya bisa memberikan sesuatu yang terbaik lah. Muga-muga tansah pinaringan Teguh Rahayu selamat karaharjan, wonten wedal napa-napa ingkang dadi keselamatan bangsa lan karo panjenengan. Atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi teman-teman semua yang ada di sini, para aktivis Surabaya yang untuk menyongsong Pilkada Surabaya 2024. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada ada yang calon kita juga di sini. Teman-teman kita yang berkuat, Pak Haji Dediatra, Pak Moderator, Bang Hakim dan Mr. Profesor, selamat siang. Aku ingin ngomong karena nanti ini jadwal semua. Tapi pada intinya begini, kita di sini sebagai masyarakat Surabaya yang selalu memperhatikan kinerja dan kemajuan pemerintah Kota Surabaya. Memang di dalam kepemimpinan yang lalu ada istilah yang dikatakan apa? Mereka menggunakan slogan menuju kebaikan, ya. Tapi dalam konteks hari ini, saya teman-teman Surabaya, kita mencari sosok yang betul-betul fundamental, yang ngerti daripada makna rakyat, makna semangat rakyat. Kita terima, kita tahu yang baru-baru ini, yang notabene meneruskan kebaikan, tapi pada intinya, maaf ya, ada teman saya, mereka seorang pegawai DKP, bahwa gaji mereka, honor mereka itu diambil 30% yang tidak tahu. Justru ke depan, justru hari ini harusnya kita ini arah Surabaya, aktivis dan seterusnya ini jadi kecil, menyampaikan apa maknanya dan itu kewajiban kita. Dan oleh karenanya ketika menyongsong pilkada ke depan, ya kita boleh benar-benar memahami karakter arah Surabaya. Kalau bahasa mereka menuliskan kebaikan, tapi kita memilih yang lebih baik. Itu harapan saya. Jadi yang kampanye bersuai-suai tambah melintir kabel. Oke, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, Pak Hakim, Pak Profesor. Nah, saya senang acara siang ini mencari sosok wali kota Surabaya yang mendunia, karena memang problem Surabaya itu akeh, ya kan? Ya salah satunya tadi, ya kan? Tapi ya semua akeh problemnya, kan begitu. Sehingga tidak hanya yang mendunia, tapi yang lokal-lokal juga harus diselesaikan. Ya. Kalau jadi semakin banyak manusia, ya, orang yang peduli terhadap persoalan-persoalan Surabaya, saya kira ini menjadi lebih menarik dan saya yakin banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Saya apresiasi dengan Mas Dedi, ya, karena di tengah kegalauan tidak ada orang yang Mas Dedi berani. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Dedi. Oh iya, kudu Kendal, Surabaya. Profes Pak Ketua,
Pak Malik, juga teman-teman senior saya ini kebanyakan yang hadir senior semuanya. Saya lihat juga ada asing, yang asing cuma nasibnya saja mungkin ya. Kemudian juga yang saya hormati teman-teman seluruh aktivis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mas, audionya tolong bassnya dinaikkan. Ya, ini cemplak. Coba bassnya ditambahin. Ini kayak corong waktu demo ya. Cek, satu. Ya, bassnya tambahin mas. Satu. Nah, jadi enak los itu. Ini kalau Pak Prabowo yang pidato mic-nya disawat Pak Isa. Ini saya niru Pak Prabowo. Jadi, kalau daerah itu mic-nya disawat. Karena ada satu kesalahan ketika kita menyampaikan volume atau modulasinya agak jelas, akhirnya terjadi salah persepsi. Makanya penentu itu mikrofon itu harus betul-betul jelas. Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, saya ini kaget kemarin Pak Puji, Pak Malik ada ya nyenggol-nyenggol ya, kaget ya. Aktivis ingin perubahan. Nah, terus saya di-ban, Cak Didi berani hadir. Kalau persoalan Surabaya saya biasa hadir, saya di mana-mana selalu hadir. Di kandang kerbau saja hadir. Apalagi di kandang banteng, saya hadir. Karena apa? Saya dulu juga bagian dari banteng. Jadi tidak ada masalah. Tetapi kalau bicara Surabaya, saya tekankan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kalau pidato itu jadi narasumber, tidak ada dikotomi tentang masyarakat Surabaya. Parameter Surabaya itu adalah NIK. Siapa saja yang punya NIK Surabaya itu adalah penduduk asli Surabaya yang punya NIK. Kalau yang belum punya NIK Surabaya, saya mohon maaf, ya saya tidak bisa mengakomodir kepentingannya. Tetapi kami memfasilitasi, silakan yuk masuk Surabaya, cari makan, cari nafkah, cari kerja, monggo. Tetapi jangan nuntut kesejahteraan. Itu Pak Isa. Jadi yang wajib untuk disejahterakan itu ya warga Surabaya yang sudah punya NIK. Nah, siapa saja? Ya semuanya. Baik yang dari Maluku, dari Medan, dari Madura, dari Flores, dari Papua, siapa saja. Selagi yang punya NIK Surabaya itu adalah penduduk sah Surabaya. Jumlahnya berapa? Kurang lebih 3.500.000. 3.500.000 itu yang sah penduduk Surabaya. Tetapi kalau hari-hari kerja selain hari Sabtu dan Minggu, penghuni Surabaya itu kurang lebih sekitar 10 juta. Tetapi yang sah penduduk Surabaya itu hanya 3.500.000 kurang lebih. Terus yang lain dari mana Cak Dedi? Semuanya itu dari penopang Surabaya, dari Gresik, dari Sidoarjo, dari Bangkalan, dari Pasuruan, dari Mojokerto. Bekerja masuk di Surabaya, kurang lebih hari kerja itu 10 juta ada orang di Surabaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian bagaimana terkait dengan APBD? Saya yakin, seyakin-yakinnya para aktivis pasti tahu berapa jumlah APBD yang ada di Surabaya. Kira-kira berapa APBD Surabaya? Saya yakin tahu. Masa aktivis gak ngerti kebablasan itu jenenge. Ya, mending ada yang nyaut, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 10,5
ada yang ngerti bablas juga ada. Yang diem itu pasti nggak ngerti. Itu saking semangatnya jadi aktivis. Makanya apa? Dibujui tok sama penguasa. Bener betul? Saking diemnya, akhirnya apa? Nggak tahu APBD Surabaya itu berapa. Sebelum COVID, teman-teman semua, APBD Surabaya itu di kisaran 12 triliun. Sebelum COVID, masih saya mesti tahu karena apa? Sering cuar-cuar di media. Kemudian setelah COVID 2 tahun berjalan, sekarang sudah merangkak di 10,8 triliun. Ini kan luar biasa. Artinya bahwa Surabaya itu kaya. Kekayaan Surabaya apakah sudah bisa dinikmati oleh warga Surabaya? Sudah atau belum? Belum. Saya lihat itu belum nampak, tapi masih proses. Nanti kalau jadi lagi akan disejahterakan. Loh, kemudian bagaimana kemarin menjabat? Belum, masih diproses. Ya Mas Ida. Jadi masih proses. Lah kalau besok kepilih lagi, ya mungkin proses lagi. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang artinya bahwa itu tidak layak untuk dipercaya. Mestinya gitu kalau aktivis menilai itu. Karena apa? Surabaya selama ini berulang-ulang yang memimpin yang itu dan itu terus. Sampai Pak Malik, ya sampai sekarang ya Pak Malik. Tidak ada perubahan. Profesor Sis sampai rambutnya budak, untuk nggak budak ya. Ya tetap seperti ini terus. Karena apa? Proses yang berulang-ulang. Lebih parah lagi, para aktivis tidak pernah menikmati, masih terlalu pede. Semangat merdekanya nggak pernah luntur. Setiap agenda acara mesti merdeka. Di gardu merdeka, pulang ke rumah merdeka, ketemu istrinya sawat panci teman ya. Merdeka gundul lupa. Mulai gak ngomong merdeka. Ini yang harus disadari panjenengan semua. Sampai kita melihat bahwa APBD yang sekarang hampir 10 triliun ini di 2025, Bapak Ibu Saudara sekalian, APBD Surabaya itu akan tembus di angka 15 sampai 16 triliun. Bayangkan, 2025 akan tembus di angka 15 sampai 16 triliun. Yang 10 triliun saja ini sudah kaya. Apalagi tembus di 16 triliun. Apa gak makmur Surabaya ini? Tetapi yang terjadi apa? Anak-anak sekolah yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang biaya pendidikan 20% dari APBD, masih banyak anak-anak yang sekolah susah bayar karena faktor bapak ibunya tidak punya duit. Ini terjadi. Saya karena sering dilapori, Pak, ini nggak bisa mengeluarkan ijazah karena belum bayar. 20% dari APBD itu cukup untuk membiayai anak-anak Surabaya yang sekolah dari SD sampai kuliah. Mestinya gratis. Cak Dini bisa ngomong seperti itu? Bisa. Karena kakak angkat saya, Pak Abdul Ghani, pernah menjadi wali kota Mojokerto 2 periode. Dengan APBD hanya 900 miliar. Tetapi biaya pendidikan anak SD sampai SMA gratis di Mojokerto kota. Yang memikirkan siapa? Saya, Cak Dedi. Yang jadi wali kota, Pak Abdul Ghani. Bisa di Mojokerto. Mengapa di Surabaya tidak bisa? Dengan anggaran 20% dari 11 triliun, 2,2 triliun.
untuk biaya sekolah anak-anak SD sampai SMA. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya kita mengaji bareng. Kalau Mas Monyo mengatakan itu ngaji, ya walaupun bukan ngaji kitab, tetapi ngaji apa Pak? Kalau ini ngaji informasi Pak. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang semacam ini saya katakan, setiap saya pidato, saya menjadi narasumber, pasti direalisasikan oleh penguasa yang sekarang. Dulu tunjungan, melakukan tunjungan, itu adalah gagasan saya. Kampanye pertama kali saya ngomong, tunjungan akan saya tutup setiap Sabtu Minggu. Alhamdulillah sebelum saya jadi wali kota sudah ditutup, sudah dijalankan. Kemudian saya bicara, Surabaya adalah kota pahlawan dan harus bangkit dengan kepahlawanannya. Kita tunjukkan bahwa kota tua di Surabaya itu ada. Alhamdulillah 1 minggu sudah diresmikan. Program-program lain semuanya sudah dilakukan. Itu akibat apa? Setiap saya punya agenda acara pasti ada yang nyusup. Di tengah-tengah forum itu ada susupan. Kalau tidak percaya tanya tim-tim saya, di sini ada. Tim saya yang nyusup ke sini juga ada. Yang merasa jadi timnya Cak Dedi siapa coba? Ngaco. Nggak berani karena takut dengan aktivis lain. Ada sekitar 5-6 orang ya. Tapi saya tidak ngomong. Itu karena apa? Strategi penyusupan itu dari zaman penjajahan sampai sekarang itu ada. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kekuatan anggaran di 2025 nanti tembus di 16 triliun, Surabaya akan terjadi kaya raya. Makanya saya sudah mengeluarkan program. Ini tidak apa-apa lama-lama Pak ya. Nanti kalau tidak setuju tidak apa-apa, interupsi saja, langsung saya henti. Saya mencanangkan yang pertama kali yang harus disentuh kalau Surabaya ini maju, faktor ekonomi kesejahteraan. Faktor pertama. Bicara Surabaya maju, bicara Surabaya hebat. Kalau masyarakatnya ekonominya lemah, yang dimakan besok tidak ada, jangan bicara hebat. Gak akan mungkin masyarakat kita itu posisi ekonominya lemah. Jangan masyarakat itu dibuat miskin terus. Masyarakat itu harus dibangkitkan dari kemiskinan. Caranya bagaimana? Program tenaga kerja. Kalau sekarang pegawai negeri untuk area-area Surabaya itu zong. Gak ada area Surabaya jadi PNS, gak ada. Kira-kira putra putri panjenengan ada yang jadi PNS? Monggo ngaco. Ada apa? Gak mau ya, gak mau jadi PNS ya. Inilah kesalahan berat. Ya pengusaha, bangsawan. Bangsa sing turu tangi nyawa. Ini kejadian. Mestinya mengentas kemiskinan itu kalau orang tuanya tidak bisa, anaknya ini diberi potensi-potensi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Saya berani, kalau Cak Dedi terpilih jadi wali kota, pertama kali adalah berani menempatkan area Surabaya untuk menjadi PNS 50%. Kuotanya 50%. Misalkan Surabaya butuh 1.500 orang area Surabaya asli. Saya berani. Pertama. Kedua, sekolah gratis dari SD sampai kuliah. Sampai kuliah. Baik negeri maupun swasta. Wani Cak, wani tok wong Surabaya. Gini apa betul? Lek gak wani dudu arek Surabaya. Artinya pendidikan gratis ini adalah pengejawantahan, mengaktualisasikan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31.
Bukan karena negara kaya, pemerintah Surabaya kaya, enggak. Ini adalah amanah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 bahwa pendidikan adalah kewajiban negara. Jangan seperti sekarang, negara tidak mau hadir ketika masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan. Padahal ini kewajiban negara. Jadi pendidikan nanti gratis dari SD sampai kuliah, swasta maupun negeri. Bagaimana caranya, Cak Dedi? Gampang, nanti yang membicarakan panjenengan semua. Gini apa betul? Sepakat betul? Surabaya tidak bisa dipikirkan satu orang, Bapak Ibu. Surabaya harus dipikirkan oleh seluruh masyarakat Surabaya. Misalkan pemimpin belum melaksanakan tugas atau melaksanakan program-programnya, panjenengan semua punya hak untuk menyampaikan. Cak Dedi, lali ini belum terlaksana, monggo kita ngopi bareng. Itu pemerintahan yang modern. Bukan pemerintahan tugasnya ngamuk-ngamuk. Anak buah nggak beres, ngamuk. Masyarakat nggak beres, ngamuk. Iki negara rek dudu perusahaan. Panjenengan kira-kira misalkan jadi pegawai, saya jadi wali kota, jenengan melakukan kesalahan, tak amuk, kira-kira nggak mangkel, kira-kira mangkel betul. Batinnya kan balik kanan kan mesti isu tak, jancuk Cak Dedi, kan mesti gitu kan, mesti isu. Tapi pemimpin tidak boleh ngamungan, tidak boleh marah-marah. Pemimpin itu yang kondusif. Ada masalah dibicarakan secara damai. Masih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra. Saya gini-gini ya pejabat. Tetapi pejabatan itu kan hanya outsourcing sementara. Ojo digawe gagah-gagahan. Modul teko mobil lali ambek koncoe. Pura-purane telepon padahal gak ono sing nelpon. Banyak nonton betul. Kalau saya nggak pernah ketemu siapapun disapa ya monggo. Kalau habis gajian diajak ngopi banter. Tapi lek tanggal-tanggal tuwek diajak ngopi ya rada ngeluh. Mesti jawabnya sih aku sibuk. Nanti kalau tanggal baru diajak ngopi, banter Pak Melik. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Surabaya itu kita ungkap kekayaannya dulu. Karena apa? Selama ini APBD Surabaya tidak pernah terjadi transparansi penyampaian informasi ke masyarakat secara langsung. Karena formasi pajak 2025 itu berbalik dari kemarin 30 kabupaten kota, 70 provinsi, sekarang nanti dibalik 70% kota kabupaten, 30% provinsi. Artinya dari pendapatan kendaraan bermotor pajaknya itu akan melimpah ke Surabaya. Akhirnya Surabaya dari 11 triliun akan naik menjadi 15 sampai 16 triliun. Buat apa anggaran sebesar itu? Aktivis harus tahu. Jangan nggak pernah lihat APBD-nya Surabaya berapa. Ngertinya kalau ada acara dikasih proposal dibantu 1 juta, bangganya setengah mati. Dikasih beras 10 kilo seneng. Orang miskin itu nggak boleh Pak. Nggak bisa dengan 10 kilo 1 bulan terus jadi kaya, nggak bisa. Lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terjadi yang namanya klaster. Di Surabaya itu terjadi klaster kasta tanpa disadari panjenengan sampai itu sudah di kotak-kotak. Percaya boten, saya ungkap. Orang miskin, rumahnya jelek, nggak usah dikasih plakat. Orang sudah tahu pasti orang nggak mampu. Sekarang nggak, rumah jelek dikasih plakat, orang miskin
dipertegas. Habis. Ada benar? Wong sudah susah diperjelas. Mbok yo itu apa sih? Ya, ada solidaritas, sama-sama saling mengerti lah. Kalau memang harus diangkat ya nggak usah dikasih angkat. Lebih parah lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, anaknya orang miskin di sekolah dikasih label juga, bukunya ditulisin gadis. Akhirnya apa? Kebebasan untuk mendapatkan pendidikan akhirnya tercluster. Anak mentalnya jatuh down karena apa? Dibully sama teman-temannya. Mestinya apa? Kebebasan anak itu nggak boleh dikebiri. Semua anak Indonesia baik kaya miskin maupun sederhana dan sebagainya, hak pendidikannya itu sama. Biar mereka sesuai dengan ya dinamika kekanak-kanakannya. Jangan seperti sekarang. Karena anaknya orang tidak mampu, bukunya dikasih plakat gamis. Akhirnya apa? Anak ini dibully sama teman-temannya yang anaknya orang mampu. Padahal anak kita kan tidak ada yang berkeinginan dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Semuanya ingin lahir di keluarga yang mampu. Tapi tidak boleh dikasih plakat-plakat semacam itu. Makanya kami punya pemikiran pendidikan di Surabaya besok harus gratis, baik itu orang kaya, orang miskin sama haknya. Seragam juga sama. Jangan seragam itu beli di luar. Kalau seragam beli di luar itu namanya bukan seragam. Karena apa? Yang mampu mungkin beli yang berkualitas tinggi, yang tidak mampu beli ala kadarnya. Akhirnya apa? Perbedaan menyolok. Ini namanya bukan seragam lagi, tapi pengklasteran. Inilah yang harus kita singkirkan dari kota Surabaya ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya ini, akhirnya saya harus sedikit kampanye. Tidak apa-apa kan, sedikit saja. Yang 70 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti akan kita upayakan minimal 1 kali makan 20.000. Itu programnya saat ini. 1 kali makan untuk yang usia di atas 70 tahun ke atas, 1 kali makan itu 20.000. 1 hari 3 kali makan 60.000. Kali 30 hari 1.800.000 untuk Bapak Ibu kita yang usianya di atas 70 tahun ke atas. Terus yang pensiun bagaimana cara ini? Dapat sama. Ini karena anggaran APBD. Sama rata. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, program saya andalan lagi adalah bagi warga Surabaya yang belum punya rumah, kami ingin mendirikan BUMD yang bergerak di apartemen dan hotel. Yang belum punya rumah, nanti kita tempatkan di apartemen. Ini mimpi apa enggak? Tapi kan boleh ya. Orang Surabaya harus mimpi. Kalau orang Surabaya, orang kota, belum punya rumah, ini standar hidup orang kota itu harus terpenuhi. Caranya bagaimana? Pemerintah hadir mendirikan apartemen seperti Singapura, Malaysia, negara-negara di Eropa pun sama. Bagi warga negara yang belum punya rumah harus mendapatkan subsidi tempat tinggal dari pemerintah. Surabaya ada 16 triliun. Apakah 100 triliun disisihkan untuk bangun apartemen? Tidak bisa. Kan sangat leluasa. Nanti bagaimana biayanya? Sesuai dengan pendapatan masyarakat. Misalkan masyarakat ini dapat 1 bulannya 5 juta, yang 1 juta untuk apartemen, yang pendapatannya 3.750.000 untuk apartemen 1 bulan. Yang tidak dapat pendapatan yang disubsidi silang dari yang menghuni lainnya yang tidak ada pendapatan. Karena apa? Ini kota besar,
Kalau kota besar gaya hidupnya orang Surabaya masih hidup kos-kosan, kontrakan, apa enggak malu? Penduduk kota kok belum punya tempat tinggal. Makanya kami berpikir akan mendirikan apartemen di setiap sudut kota. Daripada apalagi sekarang program yang menarik adalah program pelanggaran HAM, satu rumah tidak boleh lebih dari 3 kakak. Ada kan ini? Kalau lebih dari 3 kakak, kakaknya diblokir. Ini pelanggaran. Aktivis mestinya harus menyikapi ini. Pemerintah nggak boleh sewenang-wenang. Mengapa satu rumah ada 5 kakak? Satu yang harus dikaji adalah persoalan ekonomi. Kalau orang mampu nggak mungkin akan bertumpuk dalam satu rumah. Karena faktor ekonominya nggak ngangkat, ya otomatis yang penting dapat iup-iupan. Jadi jangan divonis satu rumah 3 kakak, selebihnya kakaknya diblokir. Ini pelanggaran HAM. Oh iya. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang kami sampaikan, barangkali misalkan ingin diskusi dengan Cak Dedi lebih panjang lebar, nanti ada waktu tersendiri. Gawe acara dewi. Nanti ada yang jawab enggak. Tapi nanti ada perwakilan, saya juga kemungkinan di pertengahan bulan ini ada konsolidasi tim. Nanti dari perwakilan teman-teman aktivis ya 10 atau 15 orang lah. Nanti Mas Diki yang koordinir ya. Jadi ada perwakilan juga ya. Jadi nanti biar kita panjang lebar, kalau ini saya kupas, saya itu kayak Pak Prabowo, kalau sudah dikasih mic 2 jam kuat, 3 jam tambah kuat, 4 jam yang mendengarkan tidur semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kata Bina Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini bahaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Dan saya menghormati, saya banggakan teman-teman aktivis Surabaya. Gak bahaya kalau ngomong aktivis aja ya? Bahaya kan? Ya, pertemanan ya. Kalau berbicara aktivis, saya mengingatkan saya sama Monyong. Nyong, kita dulu pernah bakar ban di depan IKIP Surabaya itu. Ya, itu adik kelas saya Monyong itu. Tapi dia lupa, ya, nggak lupa mudah-mudahan ya. Iya, ya, inilah aktivis, hidupnya selalu seperti ini. Dan saya yakin aktivis di sini di Surabaya turun dua rumah. Jujur aja. Saya tanya, ayo aktivis yang kini sih dua rumah dewe sopo? Tanya saya. Ya. Kedua, sing sekolah yang Surabaya ada aktivis diterima tak? Enggak. Padahal awak dhewe nyong pernah gawe sepak pelaku itu diobong kate kok. Perjuangan Surabaya. Lah senengane udah ada sepak ya. Ayo. Sebelum saya ngomong ngalor ngidul, Pak Muji, terima kasih Pak Muji. Teman-teman dari Polrestabes, mohon maaf, teman media, saya selamat datang karena kita juga teman-teman media ini sahabat kita di sini. Mudah-mudahan kok beritanya apik, ojo digoreng-goreng gak jelas. Itu kayak goreng-goreng. Mas Heri kawan, ketemu monyet entek kan digoreng-goreng ya. Ayo. Saya hormati Pak Didi, kita ketemu lagi walaupun dalam jalur yang berbeda lagi. Enggak tahu kita ketemu di sini, ya. Goro-goro Mas Muji,
saya. Apa nek Bang Roni, wah wis gak karuan. Ketoke meneng tapi bledemi Bang Roni. Ya. Kemudian ada Mas Oke, yang saya banggakan. Kemudian Pak Malik. Iya, ini teman-teman sahabat kita. Kalau pas sisaran sore kan memang boleh ngomong, jadi terus gak sebut-sebut lah. Ini nyaranya kalau ya. Awak dewi ini begini saja ya. Ya kan? Gak jelas-jelas ini kan. Oh, Mas Prete ya, oh Mas. Sampai nurut yang Surabaya ini terus sia-sia kayak di sini. Mati ya bisa di sini Mas. Lapor gitu. Inilah teman-teman, kita sebetulnya berjuang untuk Surabaya, tapi yang menikmati orang lain, ya kan? Berjuang, kita memperjuangkan dulu, tapi yang menikmati sekarang bukan anak Surabaya. Saya bukan orang asli Surabaya, tapi saya masuk Surabaya tahun 84. 84 saya masuk Surabaya. Ya, waktu itu saya menjadi penduduk Surabaya ini dikasih, gak koyok saya diusir-usir, ya kan? Saya dikasih, diikutkan kakak bapak kos, akhirnya menjadi warga Surabaya. Hak asasi kita terpenuhi. Waktu 84-85. Loh, Pak Sih usia usia saya 61, mudah-mudahan sama dengan beliau. Kan lumayan wis tua. Paling urut dibangkitkan. Jadi mudah-mudahan itu kita bermanfaat, kita tetap menjadi aktivis yang berguna untuk warga Surabaya. Enggak menikmati dakwah. Lumayan mau lumayan mau menikmati. Ya, mau dinikmati ya. Tapi teman-teman yang lain anyong, perhatikan nyong. Lagi saya nggak mau berbicara sing muluk-muluk Surabaya aja. Kalau memang Cak Dedi seperti itu punya program misi, ayo duduk bareng sama aktivis Cak Dedi. Mau dibawa kemana Surabaya? Nunggu doang Cak Dedi sini lo. Ini gak ngerti mana ini tanda tangan Pak Prete. Oh nyumbang ini tolong. Nah ini, aku kaget wah ini ngarep ini. Untung aku gotas aman. Kan gotas gak aman. Nah inilah kenapa kita orang Surabaya ini selalu menggelorakan semangat untuk bisa berkembang. Jadi tadi menyampaikan misi tentang pendidikan, saya sepakat. Pendidikan harus gratis, ya sesuai dengan pasal 33 itu harus gratis. Tapi sekarang teman-teman pendidikan di Surabaya dipinggirkan. Saya kepingin kangen zaman Harto akhirnya. Saya termasuk sekolah nggak pernah bayar, itu saya. SD aku super semar, SMP super semar, ikut super semar, macamnya Mas. Sampai aku disponsori orang bayar. Jadi aku gak bangga dengan profesor itu, gak bangga sama sekali. Belas, mending aku cocok sih, siapa kabar itu, senang. Timbangan itu cukup profesor, gak ada ini namanya. Kan gitu. Sepertinya gak pas. Profesor pakai sepeda motor, iklik ya. Pak Dedi lumayan. Ya, apa? Masih lumayan bro. Tapi Pak Dedi juga bukan warga Surabaya, Pak Dedi. Kan gitu. Saya tahu kok teman-teman warga Surabaya semua terpinggirkan. Semuanya Madura gitu Surabaya. Itu. Tapi sahabat-sahabat kita, saya terhormat ada beliau apa sih penuh sahabat lama, ketemu lagi di sini. Ya, ada Mas Kongko, ya, ketemu semua. Jadi Surabaya sebetulnya kita ini. Tapi kalau sekarang ini tidak bergabung, pertanyaannya adalah apa digaris rono gitu. Padahal dulu waktu Surabaya kita berangkat ke Jakarta sama-sama ya. Bis piro truk piro budal, kereta piro budal. Nah iya. Tapi saya ini
aktivis Surabaya sih ngumpul itu wancet di kita. Dan ngumpul ini pun ada harapan. Teman-teman ngumpul kok disangoni kan gitu. Ini Pak, aku bisa disangoni rawan Pak. Budal numpak BNPS numpak gandol dikejar-kejar. Nah ya, ayo saya sini gitu. Ini kita ini sepertinya harus kembali ke masa lalu. Ya, seperti roda, kita pernah di bawah, kita ke atas. Apa kita selalu seperti itu gitu. Jadi saya nggak berbicara sih mulut-mulut, tapi saya sampaikan. Kalau memang Cak Dedi kepingin pimpin Surabaya, urusi aktivis. Uripe sekarang teman-teman seperti itu. Ya sih menikmati orang-orang itu aja. Macet kayak corona. Makanya dengan ada perubahan ini mudah-mudahan ke depan warga Surabaya khususnya program makanan gratis, walaupun mohon maaf Cak Dedi, kalau Cak Dedi nanti jadi wali kota, besok makanan Surabaya harus gratis. Kan sudah jelas. Makan Surabaya gratis, sekolah gratis. Kalau Cak Dedi bilang masalah sekolah dan makanan gratis telat, nah begitu. Karena itu sudah program ke depan yang akan diambil oleh pemerintahan Republik Indonesia. Maksud saya apa? Yang lain Cak Dedi, yang mestinya sampai pikirkan. Tempat tinggalnya warga Surabaya, tak pikirkan ke WPJ. Ya. Kemudian mohon maaf sekali lagi. Aktivis sampai golek omahe di Surabaya, pinggir kabeh, ganggang sempit. Nah, berarti kok sing sedek lumayan. Nah, warisan apa lagi warisan? Ayo kita berbicara seperti ini karena dulu kita pernah melakukan hal-hal yang sifatnya apa? Pejuang. Dulu itu pejuang, tapi sekarang berjuang. Golek, berjuang. Beda dengan pejuang. Begitu. Contoh, saya tidak menyampaikan teman-teman, ya saya sampaikan adalah di Surabaya ini pengguna narkoba. Saya sampaikan. Surabaya pengguna narkoba ini peringkat 1 saja. Tapi sopo sing hingga ono. Padahal itu warga Surabaya. Pengguna narkoba bukan kriminal. Tapi saat ini dijudge bahwa dia seorang kriminal. Tapi sopo sing ngurusi. Dia itu orang sakit. Gak harus saya urusi. Bahkan mohon maaf, era Kementerian Menteri Sosial, pecandu narkoba dapat anggaran dari negara. Saiki era pemerintahnya Bu Kofifa, Bu Risma, anggarannya gak ono sih dari narkoba. Saiki sih pengguna narkoba keleleran, gak harus ngurusi. Padahal itu warga Surabaya. Nah, ya kan? Apakah kita melakukan hal seperti itu? Itu termasuk warga Surabaya. Kenapa? Inilah apa ketimpangan-ketimpangan yang ada di sosial Surabaya. Saya sampaikan seperti ini karena kita butuh kalau anggaran APBD, anggaran APBN sebetulnya memenuhi, tapi sasaran polisi pasar-pasarnya nggak jelas. Ayo teman-teman semua, ya semua kita bisa melakukan ini. Kalau kita berbicara masalah program masalah, telat aktivis gak lagi program apa. Ya ini kita kembalikan kepada calon wali kota yang akan datang. Kalau memang itu kita cari, ayo duduk bareng. Karena seperti ini, ya supaya kita bisa melakukan sopo sing pantas jadi wali kota Surabaya. Ojo wali kota sih selalu seperti sampaikan anggarannya gak tepat sasaran, warga Surabaya gak terpenuhi, sekolah gak jelas, kawan semua. Saya yakin kedepannya Surabaya akan dipimpin oleh orang-orang yang baik, punya loyalitas, punya seperti itu. Cara saya cukup sekian, mending diskusi, ya, mending diskusi lah, ayo diskusi aja. Orang ngajar-ngajari penyumbang. Ini sekedar curhat, ya nyong ya. Curhat lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk selanjutnya waktu wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman yang berlain, dan saya juga sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang memberi fasilitasi kegiatan ini, terutama dari Data juga Pak Yahya, Pak Lidi dari LIPMI, kemudian Pak Multi dari Pak Prim dan lain-lain. Kegiatan ini sebenarnya kita sudah bicarakan 2 minggu lalu. Saya sangat sedih karena saya juga oleh teman-teman dari setiap tim yang ada di Surabaya yang ingin menjalankan bisa hadir berembuk diskusi terkait Surabaya yang lebih baik, terutama menyangkut pucuk pimpinan Surabaya ke depan. Terus terang, saya satu mewakili ada 45 organisasi pada saat itu mengusung Eri Cahyadi sebagai wali kota Surabaya. Sebagai calon wali kota Surabaya 3 tahun kemarin. Tapi komunikasi yang terjalin dengan aktivis-aktivis Surabaya hingga saat ini tidak ada sama sekali. Kontrak politik yang kita lakukan dengan Eri Cahyadi saat itu hingga saat ini pun juga tidak ada yang realisasi. Saya sebagai ketua atau koordinator relawan Porsatu saat itu berkomunikasi ke teman-teman relawan yang lain, mengingatkan bahwa kontrak politik yang kita lakukan kemarin ini sebenarnya salah. Namanya kontrak politik, bagaimana mensiasati dengan cara-cara yang tidak benar. Kontrak ada, tapi siasatnya banyak. Nah, kita harapkan Surabaya ke depan ini jangan lagi kita cari sosok yang mengedepankan simbol, apalagi berperilaku simbol Surabaya, hiu dan buaya. Sebab kita berupaya mencari sosok wali kota Surabaya yang melipat diri dari luar biasa. Cara detek ini sangat aktivis. Ini aktivis sahabat saya juga kita harapkan diakomodir oleh wali kota yang baru nantinya, karena biar bagaimanapun namanya aktivis adalah orang-orang merdeka, tidak ada beban. Kami berada di sudut gang, kontrak, tidak pernah habis. 2 tahun per 2 tahun kami kontrak. Kita adalah orang-orang merdeka yang tidak ada beban, tidak pernah mengemis ke wali kota. Pak Eri jadi wali kota 3 tahun, saya tidak pernah WA, tidak pernah datang kantornya. Sampai saya datangi salah satu sahabat yang Pak Hakim ditunggu apa? Saya bukan seperti itu. Kalau Anda mau menghubungi saya, kita bicara Surabaya yang lebih baik, bukan Hakim yang lebih baik. Surabaya lebih baik. Dikatakan oleh saudara saya. Jadi kalau memang ada calon wali kota intinya ya sesuai dengan parameter aktivis, itu yang akan kami dukung. Jangan mencari wali kota yang menjadi sosok hiu dan buaya di Surabaya. Sangat menyesalkan nantinya di Bang Hari ya, sebab kesepakatan teman-teman aktivis yang kita harapkan, karena saya menggelar Anda ini provokator untuk menjadi atau yang lebih baik, bukan terpinggirkan seolah-olah demokrasi ini hanya milik partai politik. Kita ini adalah orang yang tidak punya bendera politik, tapi kita berjuang untuk negara, tapi tidak pernah dibayar oleh negara. Kita rela masuk penjara demi negara, tapi tidak pernah dibayar oleh negara. Untuk Surabaya lebih baik, untuk warga negara lebih baik.
Jadi APBD yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi yang lebih hampir 11 triliun, bagaimana memanajenya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengakomodir para pengusaha hitam yang ada di Surabaya ini. 3 tahun kemarin saya sudah katakan Pak Eri, di balik Anda tidak ada pengusaha hitam kan? Kalau tidak ada pengusaha hitam, saya siap tekan hari ini. Tidak ada Pak Hakim. Salah satu kontrak politik. Pak Yahya saksi. Sehingga kami rela untuk menjadi Cahya uji. Kita mengendaki wali kota Surabaya benar-benar orang yang jujur, orang yang berjuang demi rakyat. Seperti harapan kita pada Capres kemarin, saya kami dukung Capres 02, dulunya Jokowi. Jadi harapan kita seperti itu, program-program pemerintahan nantinya sebagai kita akan dukung. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Dedi. Jadi teman-teman aktivis ini adalah pejuang yang tidak pernah dibayar oleh negara, Pak Dedi. Mereka rela memikirkan masa depan rakyat kita ini dan tidak pernah bermimpi mau menjadi anggota BUMD, mau jadi direksi, mau jadi komisaris. Itu harapan kita. Teman-teman terkadang membuat rapat-rapat gelap. Pakin, ini ada rapat calon komisaris. Bukan itu yang kita harapkan. Kami adalah hobi menggeluti denyut nadi rakyat, jantung rakyat, itu yang kita hobi. Jangan sampai ada ketidakadilan. Ya. Jadi kita tidak pernah menyesali tinggal di sudut-sudut yang kontrak, tidak pernah mungkin. Kali itu bagian dari warna-warni kehidupan kita sebagai aktivis di Surabaya. Cuma teman-teman, terutama fasilitator kegiatan ini, setelah ini mencari sosok wali kota Surabaya bisa berkelanjutan, sehingga nanti kita gulirkan itu, minta bantuan teman-teman media bagaimana Surabaya lebih baik ini bisa digulirkan lewat media masing-masing. Kemudian kesepakatan ini nantinya kita akan plot ke rakyat Surabaya, karena naiknya Surabaya bila mana calon wali kota ini dengan demokrasi, dengan budaya demokrasi, secara calon yang kita munculkan hanya 2, apalagi dari partai politik aja. Sebab payung hukum itu untuk kemunculan wali kota dan lain-lain itu ada juga undang-undang persorangan. Sayang kalau tidak digunakan itu. Tapi kalau tidak ada, hanya partai politik mereka untuk dulu, ayo melalui proses rekruting yang benar. Jangan sampai lagi calon wali kota ini tidak benar. Apa yang dikatakan oleh Pak Dedi, saya sangat setuju. Beliau datang luar biasa. Saya tidak pernah bertemu dengan teman-teman yang lain, mau rela datang undangan aktivis. Di hadapan saya ada anggota dewan datang duduk, apalagi beliau mau jadi wali saya duduk. Akhirnya Pak tidak ada jawab, ingin dengar pikiran berpikiran tidak ada Pak. Jadi itu aja harapan saya teman-teman yang hadir di sini. Mohon dilanjutkan kembali mencari sosok. Kalaupun nanti ada sosok itu bagian dari demokrasi, semakin banyak pilihan itu bagian dari demokrasi. Tinggal kita timbang-timbang siapa kira-kira yang lain kita lempar ke masyarakat, karena mereka diusung oleh kendaraan politik, partai politik. Itulah undang-undang kita harus dukung. Kalaupun sesuai dengan persyaratan, kita akan mendukung semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih masih mengingatkan kita sama-sama pernah jadi anak muda. Sekarang sudah anak saya yang kuliah di Kedintang. Kalau Bapak itu yang kuliah di Kedintang, IKIP, lulus Indonesia, saya ini anakku sih
kuliah tapi nggak ajar demo ya. Jadi aktivis berat. Saya ini langsung aja kepada bagaimana sebenarnya mencari sosok wali kota Surabaya ini. Persoalan yang paling banyak ketika mau masuk pemilihan wali kota, semuanya kumpul untuk mendukung, lalu banyak yang berbicara tentang masalah hal-hal yang sebenarnya para kelompok itu mendiskriminasi. Tapi sebenarnya mari kita introspeksi. Apakah saya sebut karena ini orangnya Isagor ya, Heri Cahyadi dan Armuji ini janji tentang peningkatan ekonomi yang dulu 15-20%. Setelah saya cek masih 5,7. Ingat loh. Jadi pertumbuhan ekonomi di Surabaya itu masih 5,7. Mungkin Pak Malik juga pernah dukung Pak Heri Cahyadi. Ini data yang sampai detik ini, sehingga kalau kita mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surabaya, kenapa PKL diobrak? Kenapa di Karapas Kerampung? Saya tidak perlu menjelaskan, saya biasa cangkruk makan ketan ini untuk hanya investigasi. Mapping saya ini seniman jalanan, seorang pematung, melukis, ahli limbah berhala. Berhala ini maksudnya berhalusinasi karena PDW. Yang terjadi pendapatan masyarakat satu hari saja itu di pinggiran jalan tidak sampai mereka 200-300 ribu. Apalagi harus setor preman, itu kelihatan tuh di daerah Korem. Itu sekarang diobrak karena tidak setor 3 juta kepada Polsek Gayungan lewat Pol PP Gayungan. Nah yang jadi makelar siapa sebenarnya? Pol PP, kecamatan kabupaten, kecamatan kota, atau Pol PP yang ada di wilayah kepolisian yang nempel. Nah, ini kita ngomong masalah aspek wali kota kemarin ini tidak sampai janjinya menjadi 5,7 yang targetnya 15-20. Yang kedua, ini aspek ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi di Surabaya saja mereka tidak memenuhi target. Yang kedua kepada aspek pendidikan. Aspek pendidikan buktinya masih ada orang demo di DPR Kota Surabaya dan banyak yang mengeluhkan tentang persoalan anaknya tidak masuk sekolah ini tidak ada subsidi. Kalau Pak Dedi ngomong bahwa 10 menjadi 16, 20% dari 16 itu berapa? Jadi kalau semua 10 triliun saja, dan 20%-nya sekitar berapa? 2,3. Nah itu kalau dialokasikan secara baik. Nah persoalannya aktivis ini banyak yang lebih tidak sebagai pengawas, tapi sebagai pelaksana PL. Ayo wes, banyak kan? Anda setelah jadi tim sukses, setelah itu jadi tenaga PL. Sorry Mas Is, saya tidak bekerja menjadi. Saya ketua Dewan Kesenian Jawa Timur itu ngurusi berhala mantra dukun. Tidak seperti kawan-kawan ngurusi selokan, wartawan yang bokal pecah, benbengi kayak gitu. Bantino, wartawan rilis iki selokan diketur nang di Jawa nanti. Ceritanya aktivis begitu. Malam-malam pertumbuhan ekonomi di Surabaya, saya melihat bahwa pekerja malam itu ada kawan-kawan ngomong diobrak ini sepanjang Kayun, itu peruntukannya salah. Itu untuk tempat makan, tapi dipakai untuk karaoke. Saya bilang tidak berani karena 350 tenaga kerja kesenian saya main elektron itu, main karaoke, dan itu umat saya, umat seniman dan budayawan di Surabaya. Dan itu makan dari sana. Kalau nanti dia tidak makan di situ, wali kota nggak kasih makan. Wali kota Surabaya tidak pernah ngasih makan malam. Saya itu di pulang pengajian saya di Semomi, itu Pol PP lewat digagang ngobrak, wes ditutup panti pijete, wes ditutup PSSI, kudu setor ke Pol PP. Malam itu sekitar jam 11 malam. Saya kan itu karena ngaji saya di Semomi Asri. Sehingga saya harus checking tiap malam untuk. Jadi kalau saya keluyuran tiap malam sampai jam 2, jam 3 dari malam juga seperti itu untuk checking. Itu bukan ekonomi. Dulu Pak saya, Pak Isa di jalan. Di depan DPR jam 2 sono warung. Nah, ketika ada warung, berarti pertumbuhan ekonomi kan ada.
Kenjeran pinggir pantai itu, saudara-saudara saya di Madura yang jualan ini diobrak karena urusan berhala patung Surabaya. Karena urusan estetika saja, sedangkan saya secara pematung estetika tidak disemua. Tapi aspek ekonomi dampaknya seperti apa? Kalau ternyata sekitar Kenjeran tersebut orang yang harus dapat income, pendapatan dari tempat itu, jualan mie, jualan teh, jualan kopi, jualan. Coba sampai ke Jimbaran. Orang makan itu kan ke laut. Kalau kawan di Jogo kalau pol tempe, kalau kentang, kayak rantang. Saya tersinggung sebagai seorang seniman di sana, ada orang makan, ngemis, macam-macam. Ini omong kosong kalau semua wali kota dipimpin orang yang hanya sebagai tenaga administrasi, masih seperti ini. Kalau aparatur pemerintah itu hanya pelayanan, pelaksanaan, pengamanan, begitu. Bukan dia ngomong capaian. Nah, bukan hanya sosok yang bisa dongeng, bisa dongeng, bisa fatwa dari menurut hadis, menurut Masyafei, menurut Nietzsche, menurut hadis Bukhari, wis akeh bukan ngomong. Tapi ekonomi tidak tercapai pertumbuhan di Surabaya. Pati pijet, mulai kok sepanjang ke Dondoro, apa yang terjadi? Tidak pernah dilindungi. Tapi tebang pilih, oh ini wartawan ini nyekel daerah atmosfer, oh ini nyekel kosmos, oh ini nyekel ini, baru nggak diobrak. Pasti. Doa apa? Taufik Monong ini sarungan sarung kopian tiap malam di Pati Pijet. Cek, iki wis modal Gusti. Cek sailmu nih sak kasih. Karena buat saya sing ngeke badan ya Allah, sing ngeke rezeki Allah. Lalu pol PP campur tangan, lalu polisi campur tangan, lalu tentara ngomel, sampai sing ngomel ini lapor itu. Aku takut komandan kuda. Nompak trek berapa sih? 100.000. 20.000 lah gimana? Nah, ini loh, enggak kan mau bisa anda. Jangan kita ngomong masalah aspek ketuhanan di dalam urusan ekonomi, harus dibedakan urusan tauhid, ketuhanan itu urusan yang di dalam urusan makanan, urusan kehidupan. Ya, kalau ini jangan cari yang munafik, pengajian yang andindi, mau dikongkon bodoh, dikongkon drama, tapi korupsi memang tinggi. Oh, masih sosok. Ngomong bisa ini. Tapi kok suka ini? Aku tak mau ngomong. Sa, ini sama sa. Ayo ngomongin saja. Pengajian mencari tingkatkan. Kalau bisa, pengajian di tiap kelurahan tiap hari. Pengajian tiap hari di kecamatan kelurahan. Lu turunkan tiap hari. Perputaran ekonomi di kelurahan di kecamatan jangan loh. Nek sumpama kecamatan Gula, ceken Gula Ujung Timur Gangguan nomor 70 yang nyedot corona tidak mati ya saya. Ya, iki wonge, pengen metu dong. Di situ kalau kecamatan itu perputaran nasi goreng, ada pengajian, ada ludrukan, cilok, cireng, cendol, mainan, dodol sepatu, dodol sandal, payu kan? Nah, kalau dihitung kalkulasi ekonomi tiap malam, jangan anggaran dibuat untuk fasum terus, membuat yang namanya empowering ekonomi, empowering. Jadi kecamatan kelurahan itu jangan ada begini ditutup, ada ini tidak boleh. Jangan wong joget yo api, wong nari yo api, wong pengajian api, sehingga perputaran dodolan cireng yo. Nah, buktinya pemerintah, data dari saya, pengangguran di Surabaya bertambah 52,7. Jangan mas bangga wali kota menyiapkan aplikasi Gojek bento. Masuk rakyat itu kan nyetir sepeda motor kalian hijau-hijau ngono. Mau kira Dudu semongko lah. Maksudnya itu hidupkan ini masalah aspek-aspek peningkatan ekonomi. Biasa pasti. Oh ini konsen aja ya. Sisyo, ini apa le? Ini cara jadi kurikulum ini. Ketimbang apa di salah, kita harus tanggung jawab. Apa sampai melakukan kemarin di SMA tidak boleh mengeluarkan ijazah. Dia mau izinkan atau lebih tolak. Akhirnya seluruh SMA siapa yang tidak punya uang untuk lulus ke sini? Apa yang terjadi? Eri Cahyadi mengambil jatah apa? Basnas, gitu. Urusannya apa? Badan amal zakat untuk memberikan pendidikan kita harus gratis.
Wong zakat kepingin oleh surga dicopet deh. Tidak mengurus ijazah palsu. Kita memilih karena saya tidak di posisi apa-apa. Saya di posisi rakyat. Oke ya. Itu jadi pendidikan ini amanat pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan mencari untung dari amanat undang-undang. Apa karena sampai tentang Dewan Pendidikan dulu? Karena saya Dewan Hukum. Ya. Jadi mari kita, maksud saya, pendidikan sama sampai Pak Hedi juga benar, Pak Asyid juga benar. Ayo dikawal, ojo sampai kita dulu. Pak saya nanti mau ngawal pendidikan, tapi dia berarti outsourcing pengadaan kaos dari. Ajak semua pengusaha, suruh datang ke sini ngomong, berikanlah kepada orang-orang itu tidak perlu ada labeling, benar Pak Ibu? Labeling miskin itu tidak penting. Maka hadirnya aktivis itu tidak ngesuk proyek, tapi mengawal menjadi tim advokasi pendidikan kelompok kita. Jadi ketika ada orang mengadukan dinas pendidikan nggak mampu, ya kita tunjuk Mas Brete maju. Ini maju. Sekolah ekonomi jadi masalah. Jadi Brete mati, saya mati, Roni mati terakhir Roni. Yang menjalankan negeri ini kan anak kita semua. Jadi ketika sampai bongkok aden, sing lanjut kan anak kita. Nah, bagaimana kita juga punya perasaan yang sama bahwa kekuasaan ini tidak hanya sekedar menempatkan orang, tapi menempatkan fondasi amanat kebangsaan ini untuk negara kita bisa menjadi baik. Iya, yang terakhir, ekonomi nggak beres, bisa catat ini, ngomong ini. Aku meskipun aku cincak pijat, hobi kita pijet, iya nggak masalah. Pijet urusan pijet, Tuhan urusan aku. Benar kan? Ojo doktrinnya urusan surga, mereka mau itu urusannya aku ke kiai usaha, orang, beda. Wes ini ngomongan akhlak. Ekonomi selesai, kita tidak pernah menyelesaikan peningkatan lapangan pekerjaan. Coba lihat senjata, benowo, pakal, karodang. Ayo, Taman Bungkul, ekonomi anjlok, anjlok. Yang terakhir adalah ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan. Yang terakhir ini adalah paling krusial. Ya, urusan tanah gampang, urusan hukum. Beliau Pak Malik dan hukum-hukum itu termasuk hukum karma kita ini. Yang paling mendasar adalah untuk kesejahteraan ibu-ibu manula dan para janda. Karena ini paling substansi, tidak ada yang mengadvokasi pada baik mau. Wong nek narkoba itu sopo sing advokasi. Aku bingung juga karena tak paham. Manula dan janda ini harus ada, tidak seperti hanya kampanye. Kita buka UMKM, kita buka UKM dan UMKM. Siapa yang advokasi? Apa yang terjadi? Orang sangat menjawab. Ibu-ibu disuruh kenal sama Mekar. Bapak Mekar kamu tak itu? Bapak, nek supaya gak sepakat dan aku yo gak sepakat nek untuk datangnya. Satu ibu-ibu dilindungi, jangan sampai kena korban Mekar. Yang muda jangan kena taruh judul. Judul pinjol Mekar sama saja kalau wali kota. Nah, wali kota di mana ini? Kok warganya bisa teraniaya, tersistematis dengan sistem tersebut tidak melakukan pendampingan? Bukan nanti sampai ini rumah aspirasi dapat doa ditanam kalau salaman begini bisa roh terus supaya kota jalur bisa roh. Yang terakhir saya ngomong masalah aspek Pemkot tidak boleh terlalu banyak campur tangan kepada aspek tentang masalah ketuhanan dan kebudayaan. Karena apa yang terjadi? Jogodolo kemarin itu kita protes dari apa? Orang mau sembahyang di Jogodolo diuntungkan tapi kunci oleh Pemkot. Urusan kapan kecilin Pemkot kita milih Jogodolo? Karena itu campur tangan. Wilayahnya itu bukan wilayahnya mereka, itu mengatur ekonomi, pendidikan, sistem politik yang benar. Jadi menurut saya, ayo kita sama-sama sadar. Karena ada orang tidak sadar turu baru tangi sadar, tempelin tombol baru sadar. Iki pemain melek tapi tidak sadar nih wali kota ini korupsi, sarung lo sadar. Sebagai kawan nih,
Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Saya seneng dengan taksis Cak Monyo seneng dengan itu. Cuma kebiayaan ini ya diri kan. Tapi gini, saya mengapresiasi apa yang disampaikan Mas Dedi ya kan. Tapi enggak ada gini. Mono itu wis ono kan. Saya belum melihat apa yang ekstrim ya kan. Kalau pendidikan gratis, kesehatan gratis, itu umum undang-undang gitu, ya kan. Tapi saya senang ada kesejahteraan. Mas Dedi informasi ya, uang beredar di Surabaya itu setahun 700 triliun. Enggak setahun lah. Punya nggak bayangan Mas Dedi itu gaya apa? Itu penting, kalau itu bisa dikalkulasi, itu akan jadi kesejahteraan. Nah, problemnya kita ini kan masyarakat ini kita perjuangkan, tapi ya yang makan ya masyarakat sendiri. Tak kasih contoh keputaran, ya kan? Saya ini kan tiap malam turunan keputaran, ya kan? Aku ngasih kawan-kawan pedagang yang tiap malam dirahasia, ya kan? Dirahasia oleh Satpol PP, gak Satpol PP dong. Ono polisi militer, ono polisi, itu ono macam-macam. Bayangin dolek pangan itu, dolek pangan berdina di kota ini. Nah saya turun, saya bantu untuk mengadvokasi ke pemerintah kota, tapi sekiranya udah iso. Nah menurut saya problemnya itu kompleks, ya kan. Nah kalau hanya ditangani dengan cara-cara yang average, nggak iso. Sehingga saya hari ini butuh wali kota yang ekstrim. Apa gagasannya, apa yang ditawarkan, dan itu harus komitmen dengan rakyat. Saya kira itu.